Halo, selamat siang. Kali ini saya akan mereview fitur-fitur dari Land Follower Darian edisi terbaru, yaitu Darian X. Oke, langsung aja kita hidupkan robotnya. Nah, di sini ada beberapa tombol, dan yang ada di bagian bar bawah ini untuk fungsi dari tombolnya. Jadi bagian ini untuk menjelaskan fungsi dari tombol ini fungsi untuk tombol ini, sedangkan ini enter untuk fungsi dari tombol ini, start ada di sini. Oke, kita coba pindahkan ke kursor ini. Ini untuk memilih mode. Jadi di sini ada mode test run, mode path planning, kemudian ada juga mode maze solving. Kita mulai dari path planning dulu. Kemudian di path planning itu ada tombol additional option. Jadi selain mode path planning itu, tombol additional option ini nggak muncul karena option ini ada last plan, last action, stop after, delete, insert, reset, mirror, send, receive, backup storage. Jadi untuk additional option, kalau teman-teman yang dulu pernah pakai Darian, itu additional optionnya ini ada shortcut di bagian home screen. Oke, kemudian ada juga indikator sensor di atas. Ini kalau misalkan kursornya kita arahin ke bagian sensor, dia langsung masuk ke mode setting sensornya. Lalu ini untuk mengubah checkpointnya, atau kalau misalkan teman-teman udah terbiasa pakai mode jump to plan, jadi yang langsung ke plan mana gitu, itu juga bisa kita rubah dengan menekan lama tombol CP yang tadi. Nanti dia akan langsung masuk ke mode jump to plan. Jadi bisa pilih pakai mode jump to plan atau pakai mode checkpoint, senyamannya teman-teman aja. Oke, next kita masuk lagi ke mode menu yang ada di sini. Nah, di menunya itu ada beberapa menu utama yang bisa kita pilih. Ada setting sensor. Setting sensor itu untuk setting tingkat kesensitifan sensor. Di sini bisa pakai auto scan atau pakai manual. Ada juga setting system, atau setting system itu setting inti atau data-data inti yang nantinya digunakan saat mapping. Ini di setting sistemnya juga ada PID. PID-nya juga sama seperti Darian sebelumnya, sudah terpasang auto PID. Jadi kalau misalkan kita rubah speed, dia nanti KP atau KD-nya otomatis ngikutin dari speed awal, otomatis ngikutin dari perubahan PID yang awal. Kemudian ada rotate speed atau kecepatan putaran saat melakukan action kanan atau kiri, dia nanti kecepatan speednya ngambil dari sini, atau nanti bisa dipilih lagi pas lagi mapping. Auto delay, stop PID, dan LR sensor. LR sensor ini sensor sayap, sensor samping. Ini kalau misalkan dipasang di on, tapi kalau misalkan teman-teman gak suka pakai sensor sayap, ini bisa dicabut aja. Terus LR sensornya bisa di off. Ini ada speed max, speed min. Kemudian yang di bawah ini ada balance atau untuk keseimbangan motor. Ada juga throttle itu jika robot mendeteksi adanya perubahan kecepatan secara signifikan, misalkan dari 60 ke 100, itu dia nggak akan langsung naik, jadi dia itu ngambil dari speed step. Kemudian ada juga auto stop itu otomatis berhenti jika robot tidak mendeteksi garis lagi. Ada juga frekuensi PWM, ada regulator di sini menyeimbangkan antara putaran motor dengan tegangan baterai. Terus ada speed up juga untuk menambah kecepatan motor sekian persen dari semua settingan yang ada di robot ini. Oke, kemudian ini yang ada di setting system. Lalu ada juga setting mode. Nah, di path planning ini untuk mapping ya 120 plan yang bisa teman-teman rubah. Ya mirip seperti versi sebelumnya, ada 120. Dan untuk pengaturan mode path planning nanti akan dibahas di next video. Oke, kemudian ada juga storage di sini seperti penyimpanan. Ini bisa diganti ya. Ada storage A sampai storage Z. Kemudian ada juga calibrate. Untuk Darian edisi terbaru ini atau Darian X,
saat mapping itu tidak lagi menggunakan satuan milisecond, tapi sudah langsung menggunakan satuan jarak, cm atau derajat. Kalau misalkan belok maka satuannya yang digunakan derajat, kalau sedang lurus satuannya itu milisecond. Nah, kesesuaiannya itu bisa kita atur di sini. Kalau misalkan rasanya ini jaraknya kurang pas nih, hasilnya kurang pas, itu bisa diatur di menu calibrate ini. Oke, untuk menu calibrate nanti akan dibahas juga di next video. Kemudian ada battery status. Battery statusnya ini untuk mengkalibrasi dari hasil pembacaan baterai yang ada di robot. Kemudian ada additional control. Additional control itu untuk mengatur dari sudut-sudut servo saat robot sedang melakukan transporter atau servonya sedang dicolok. Di sini juga udah ada pin servo langsung, jadi nggak butuh additional controller lagi karena udah tertanam servo dan pin fan. Di sini untuk sudut-sudut servonya bisa teman-teman rubah. Oke, kemudian coba sebelahnya lagi ada info OS. Jadi ini tuh info OS yang sedang digunakan. Oke, karena ini masih versi awal jadi masih Rev 7000. Tapi kalau misalkan dari kita ada program terbaru lagi, itu bisa teman-teman tinggal pencet update. Oke, nanti dia akan langsung masuk ke WiFi. Dia akan lalu mengkonekkan ke WiFi terakhir. Tapi kalau misalkan ternyata WiFi terakhir itu lagi nggak ada, ya dia langsung scan WiFi baru. WiFi karena di sini tidak ada WiFi-nya, tapi kalau misalkan lagi ada WiFi dia akan langsung connect, langsung ada pilihan beberapa WiFi nantinya. Oke, untuk tutorial cara update WiFi ini akan dibahas di next video juga. Oke, sekian review dari Land Follower Darian X. See you next time and bye bye.